Dolo Gede, SDN Maling Mati 2, beserta pemateri yaitu Kak Rizal. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti Sinau Bareng Era Baru Pendidikan secara virtual menggunakan aplikasi Zoom. Dan pada pagi ini, tema pembelajaran kita adalah membuat konten video pembelajaran menggunakan aplikasi Camtasia. Nah, apa itu aplikasi Camtasia? Nanti akan dibahas tuntas bersama Kak Rizal di dalam forum kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran virtualnya, kami sebagai moderator akan mereview sejenak tentang etika dan tata tertib pada Sinau Bareng Virtual Pembelajaran Jarak Jauh hari ini pada tanggal 21 Juli 2020. Yang pertama, peserta wajib menggunakan nama asli pada aplikasi Zoom yang digunakan pada pembelajaran kali ini. Yang kedua, peserta wajib mematikan mikrofon atau di-mute saat Sinau Bareng Virtual berlangsung. Peserta diperbolehkan menghidupkan mikrofonnya hanya atas seizin host atau nanti ketika sesi tanya-jawab berlangsung. Kemudian yang ketiga, peserta wajib mengaktifkan kamera saat Sinau Bareng Virtual berlangsung. Lalu peserta disarankan mencari koneksi internet yang baik dan baterai HP atau laptopnya diperkirakan cukup untuk mengikuti sesi demi sesi pada acara kali ini. Kemudian peserta diharuskan menggunakan pakaian yang sopan saat mengikuti pembelajaran virtual. Lalu peserta diharuskan menjaga perilaku ketika Sinau Bareng Virtual berlangsung. Yang ketujuh, peserta diwajibkan mengikuti sesi materi dengan sungguh-sungguh. Yang kedelapan, saat sesi tanya-jawab, peserta dapat menyampaikan pertanyaan dengan cara melambaikan tangan di kamera atau menggunakan fitur raise hand di aplikasi Zoom, atau juga bisa menuliskan pertanyaannya pada fitur chat di aplikasi Zoom. Yang kesembilan, peserta bisa memasuki room Sinau Bareng Virtual 1 jam sebelum acara berlangsung, atau tadi mulai jam 9 sudah kita share linknya. Yang ke-10, acara Sinau Bareng Virtual akan dimulai pada pukul 10 tepat sampai pukul 12.00. Kemudian yang ke-11, peserta yang mengikuti Sinau Bareng Virtual ini akan mendapatkan sertifikat elektronik yang berbobot 30 jam. Sertifikat elektronik akan diberikan di hari terakhir saat yaitu pada hari Sabtu 25 Juli 2020 dengan hitungan bobot total yaitu 30 jam. Demikian tata tertib dan etika yang harus ditaati oleh peserta Sinau Bareng kali ini. Kemudian sebelum acara kita mulai, mari kita dengarkan pesan dari Dinas Pendidikan. Untuk operator dipersilahkan.
Nggak ada. Ada. Mohon maaf, acara dilanjutkan untuk sambutan dari Yayasan Manah yang akan diwakili oleh Pak Ahmad Sodikin. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh partisipan Sinau Bareng virtual. Pada sesi kali ini materinya adalah Kamtasia, materi yang cukup akrab bila itu digunakan untuk membuat sebuah video pembelajaran. Pada materi yang kedua ini, saya lihat partisipannya mulai berkurang. Saya berharap nanti akan bertambah terus sampai pada materi pertama kemarin itu ada sekitar 300-an ya. Sehingga nanti di akhir materi pertemuan keempat pesertanya bisa stabil sehingga bisa mendapatkan sertifikat yang berbobot 30 jam. Oleh karena itu, kepada seluruh Bapak Ibu guru yang hebat-hebat semuanya, selamat belajar, selamat sinau bareng virtual. Semoga bisa menambah wawasan kita, menambah skill kita, sehingga bisa menjadikan kita sebagai Bapak Ibu guru yang profesional, kemudian punya skill yang milenial, meskipun usia kita sudah kolonial, tapi skill kita harus jangan sampai menjadi kolonial, harus milenial, karena murid-murid kita generasi milenial, sehingga kita harus bisa adaptasi untuk menjadi orang-orang punya skill milenial. Sehingga dengan skill kita yang mumpuni, menjadi guru profesional, lambat laun akan memberi dampak kepada anak didik kita ke depannya yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, masyarakat, dan keluarga masing-masing. Sekali lagi, selamat belajar, selamat bersinau bareng. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ahmad Sodikin. Ya, perwakilan dari Yayasan Manah. Untuk sertifikat yang akan diterima oleh semua peserta nanti akan ditandatangani juga oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, yaitu Bapak Dandi. Untuk selanjutnya, tema kita kali ini akan yaitu membuat konten video pembelajaran menggunakan aplikasi Camtasia. Dan apa itu aplikasi Camtasia, bagaimana cara menggunakannya, dan juga nanti seperti apa hasilnya konten video tersebut yang dibuat menggunakan aplikasi Camtasia. Selengkapnya pembahasan tentang aplikasi Camtasia kami persilahkan untuk Kak Rizal memberikan materinya. Terima kasih. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mas Zaki Mubarok selaku moderator. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam kegiatan Sinau Bareng virtual. Yang saya hormati teman-teman dari Yayasan Manah, kemudian Ademos Indonesia, rekan-rekan relawan TK Kabupaten Bojonegoro, dan juga yang tentunya saya hormati rekan-rekan partisipan semuanya dari Bapak Ibu berbagai kota ya, karena kemarin kalau melihat pendaftaran yang sudah masuk berbagai kota, ada yang dari Tuban, Bojonegoro, dan dari luar kota juga. Alhamdulillah ini suatu keberkahan, mudah-mudahan nantinya yang bisa kita rasakan semuanya. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas, coba saya share screen. Saya share screen dulu. Ini materi yang pada, nah ini kelihatan di layar ya, kelihatan G, alhamdulillah. Baik, jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah konten video pembelajaran interaktif. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara konten video pembelajaran itu bisa kita buat dengan berbagai cara platform atau berbagai aplikasi, macam-macam. Bisa lewat Camtasia, bisa juga kalau pakai handphone bisa lewat KineMaster, terus kemudian Viva Video, kemudian Filmora. Jadi aplikasi-aplikasi editing video itu rata-rata semuanya support untuk merekam layar. Jadi nanti yang kita akan manfaatkan ya ini fitur perekaman layar, kemudian fitur presentasi, aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung presentasi, sehingga nanti presentasi atau penyajian materi yang bisa kita sajikan itu menjadi lebih interaktif. Karena konten sebuah presentasi itu kalau hanya mengandalkan visual saja, itu kurang maksimal. Jadi harus ada audionya, audio visual, ada suaranya, ada gestur yang bisa kita sampaikan, itu juga akan menambah nilai presentasi atau pembelajaran di dalam video interaktif itu. Dan nanti kita akan kupas lebih dalam lewat materi pada pagi hari ini. Ya. Di sini saya perkenalkan, nama saya tadi sudah sempat diperkenalkan mungkin ya. Nama saya Kak Rizal. Saya dari relawan TK Kabupaten Bojonegoro. Kemudian mungkin sedikit profil saya. Ini saya ambil dari website saya sendiri. Saya seorang blogger, aktivis relawan TK, terus admin dan pengembang beberapa website, mobil Android programmer, desain grafis, online marketing, trainer IT. Itu keseharian saya sehari-hari. Kemudian mendampingi atau mengembangkan beberapa website, termasuk di mana memegang pendamping forum kelompok informasi Kabupaten Tuban. Kebetulan saya asli orang Tuban ya, jadi dari Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Terus juga aktif di relawan TK Kabupaten Bojonegoro, relawan TK Kabupaten Tuban, kemudian di mana juga di pengurusan relawan TK Provinsi Jawa Timur. Ini beberapa website yang saya kembangkan berbagai macam. Terus kemudian mengembangkan beberapa aplikasi Android juga, jadi programmer Android dan juga website. Nah, kemudian ini pengalaman organisasi dan prestasi saya. Saya juga aktif di beberapa organisasi, terus kemudian alhamdulillah kemarin dinobatkan sebagai pemuda pelopor Jawa Timur 2019 oleh Gubernur Jawa Timur bidang teknologi, mewakili Jawa Timur ya, pemuda pelopor Jawa Timur 2019 oleh Gubernur Bu Khofifah bidang teknologi. Nah, itu sedikit serba-serbi dari kegiatan saya, aktivitas saya. Ya, mungkin kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang ya. Nah, ini nanti kita bisa kenalan bareng-bareng dan nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Tidak ada maksud menggurui di sini. Jadi kita sharing bareng aja nanti biar mudah-mudahan berkah buat kita semua.
Nah, mungkin ini sedikit pengantar dulu sebelum materi inti ya. Jadi mungkin kita pada seminggu ini nanti kita akan belajar tentang teknologi informasi yang diterapkan dalam dunia pendidikan atau edukasi. Nah, kalau kita melihat data atau survei ya, ini salah satu survei yang diadakan oleh Global Education Census di Cambridge Assessment International Education Survey. Ya. Survei ini membuktikan bahwa 81% siswa atau pelajar di Indonesia itu menggunakan smartphone untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Indonesian students who use smartphone to do their homework. Jadi 81% siswa-siswa itu mengerjakan tugas-tugas yang melalui smartphone. Jadi teknologi informasi di sini sangat penting manfaatannya. Lalu 67% siswa-siswi di Indonesia memakai smartphone untuk mengerjakan mengikuti pelajaran. Jadi kalau tadi 81% itu menggunakan smartphone untuk mengerjakan tugas. Kalau yang ini 67% menggunakan smartphone untuk mengikuti pelajaran. Contohnya apa? Lewat misalkan platform yang disediakan oleh Kemdikbud, yakni Ruang Belajar, terus kemudian Rumah Belajar, terus kemudian ada Ruang Guru, yaitu platform-platform online. Nah, rata-rata itu bisa diakses lewat smartphone. Dan rata-rata platform-platform itu mendukung video interaktif pembelajaran. Nah, nanti kan sinkronnya apa? Sinkronisasinya nanti dengan adanya video pembelajaran interaktif, maka itu menunjang dalam materi penyampaian seorang guru atau pemateri, narasumber, dan lain sebagainya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, terus kemudian ada lagi, menurut survei 39% siswa-siswa atau pelajar di Indonesia mempelajari juga tentang computer science atau teknologi informasi. Nah, jadi itu penting juga. Jadi walaupun dia bidang platformnya misalkan dia seorang mahasiswa jurusan pertanian atau mungkin jurusan kesehatan dan lain sebagainya, rata-rata mereka juga mendalami tentang teknologi informasi karena itu nanti menunjang proses belajar sehariannya belajar. Jadi harus ada upgrading tentang pengetahuan teknologi informasi. Itu sedikit pengantar saja menurut data. Nah ini, terus kita nanti akan berkutat dengan aplikasi-aplikasi perekaman layar. Jadi kita akan merekam aktivitas yang ada di layar, menjadi sebuah video interaktif pembelajaran. Apa saja sih aplikasi-aplikasi yang bisa untuk merekam layar? Macam-macam. Jadi kalau yang di judul kan membuat video pembelajaran interaktif dengan Camtasia. Kalau ini saya tunjukkan beberapa alternatif aplikasi-aplikasi perekaman layar. Contohnya ada Camtasia, terus ada lagi Movavi, Bandicam, ShareX, Cam Studio, Filmora, Screen Record, Free Screen Record, dan lain sebagainya. Jadi macam-macam sekali aplikasi-aplikasi perekaman layar yang bisa kita merekam layar untuk membuat sebuah video tutorial pembelajaran atau pembelajaran interaktif yang nantinya ada orangnya. Jadi nanti ada orangnya yang sebagai penyaji atau presentasi. Jadi itu. Saya lanjutkan. Jadi ini langkah-langkah memulai Camtasia Studio. Jadi untuk memulai Camtasia maka perlu sebuah komputer dan juga software aplikasi Camtasia. Camtasianya harus diinstal dalam komputer, nanti diinstal seperti menginstal aplikasi biasa kayak Office atau Photoshop dan lain sebagainya. Seperti biasa, ini tinggal next ya. Nah, ini poin pentingnya di sini. Jadi di dalam ketika instalasi Camtasia itu nanti ada pemberian centang pada enable Camtasia Studio add-in Microsoft PowerPoint. Jadi menambahkan Camtasia Studio di Microsoft PowerPoint. Nah, jadi nanti biar ketika misalkan kita presentasi pakai PowerPoint, wajah kita suara kita ikut terekam ketika memberikan presentasi. Itu akan menambah nilai plus sebuah video pembelajaran interaktif. Nah, jadi ini.
seperti misal biasa. Ini lanjut. Lalu di sini ada komponen Camtasia Studio. Camtasia Studio sendiri terdiri dari 4 komponen utama sebagai fungsi dari aplikasi ini. Satu, record screen. Jadi fitur record screen ini untuk merekam layar. Dengan adanya record screen, maka kita bisa merekam seluruh aktivitas layar. Misalkan kita sedang membuka browser, membuka presentasi, slide, membuka folder video dan sebagainya, itu bisa kita rekam dengan fitur record screen. Lalu yang kedua, ya ini fitur record voice narration. Jadi merekam suara kita, narasi kita, audio kita. Ya, jadi gitu. Bisa direkam secara terpisah. Misalkan kita ngerekam record screen sendiri, kita merekam voice narration sendiri. Kemudian yang ketiga, record PowerPoint. Jadi kita merekam slide presentasi PowerPoint kita sambil kita menyajikan presentasi. Jadi kameranya juga nanti on, kamera webcamnya. Kalau di laptop kan ada webcamnya, bisa pakai webcam langsung kamera webcam yang tersedia di laptop, atau pakai webcam tambahan, itu bisa. Nanti ada settingannya. Terus ada fitur import media. Jadi mengimport media yang sudah kita pernah buat, entah itu video, gambar, suara, dan sebagainya. Jadi kita langsung mengedit dari file atau media yang sudah ada. Ini fungsi dari masing-masing fitur-fitur dari Camtasia Studio. Merekam aktivitas layar di komputer, yaitu yang record screen, kemudian fungsi narration, record voice narration, merekam dan mengedit suara. Jadi suaranya, misalkan mau merekam dulu screen-nya, kemudian merekam suaranya bisa. Atau merekam PowerPoint ya. Jadi PowerPoint-nya nanti kita buka, lalu kita rekam, kita menyaji, gambar kameranya juga akan muncul ya, seperti itu. Gambar dari webcam yang wajah kita pun juga akan muncul. Terus keempat, fitur import media. Jadi mengimport yang sudah ada, baik itu gambar, suara, dan video. Mungkin di situ. Halo tes, mungkin itu sesi pertama ya. Sebelum saya lanjut terkait teknis-teknis pembuatan videonya. Mungkin barangkali di sini sampai sini bisa dipahami ya. Halo Mas Zaki mungkin? Siap. Ya. Monggo barangkali nanti ada yang ditanyakan bisa melalui fitur chat. Nah, itu sekilas tentang aplikasi perekaman layar. Ya, untuk dari setting fitur chat belum ada pertanyaan sama sekali. Ya, jadi baru ada hadir. Ya. Saya lanjut ya. Ya, monggo. Ya, saya lanjut. Baik. Nah, di sini. Jadi tahap pertama ya ini kita harus membuat PowerPoint-nya. Jadi ini sini. Membuat PowerPoint tahapan dalam membuat slide adalah 1. Membuat halaman baru, 2. Membuat desain, 3. Memberikan animasi, 4. Menyimpan slide. Jadi kayak seperti membuat PowerPoint biasa. Saya yakin Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang sudah familiar dengan komputer rata-rata sudah paham dengan aplikasi PowerPoint, karena aplikasi ini sangat familiar bagi pekerja kantoran. Mudah sekali menggunakannya. Jadi untuk presentasi seperti kita membuat presentasi biasa. Jadi membuat slide PowerPoint presentasi. Usahakan tampilannya semenarik mungkin, desainnya. Terus kalau mau dikasih animasi juga bisa, biar atraktif ya. Kemudian disimpan. Jadi kita membuat file PowerPoint yang pertama. Lalu yang kedua, tahapan kedua, perekaman video. Jadi kita setelah membuat PowerPoint, kita buka file PowerPoint-nya, mengaktifkan fitur sound record. Nah, jadi
ketika nanti buka PowerPoint ada muncul gambar seperti ini. Jadi ada fitur record add-in. Jadi di menu add-in ada record. Nah, di sini dinyalakan sound record-nya, terus kemudian mengaktifkan kamera recorder juga, terus kemudian merekam. Nah, nanti tampilannya ketika sudah muncul seperti ini. Jadi di sini ada presentasinya, di sini ada gambar audio penyajinya, penyaji materinya. Nah, ini sangat menarik digunakan ketika proses pembelajaran, misalkan di sekolah atau di kampus sebagai dosen atau guru, itu bisa nanti membuat video, misalkan ini ilustrasinya menjelaskan tentang apa itu kata misalkan. Nah, di sini kita nanti bisa menjadi penyajinya, di sini menjelaskan, di sini gambar presentasinya seperti itu. Nah, di sini nanti kita bisa menjelaskan, audionya pun juga terekam menjadi sebuah video pembelajaran. Terus kemudian tahap ketiga, memproduksi dan share hasil video. Jangan lupa setiap kali kita sudah merekam itu nanti diproduksi, disimpan dalam bentuk output video. Misalkan mau taruh mana, CD, DVD, atau disimpan di handphone seperti itu. Atau bisa langsung juga di-share ke YouTube, karena saat ini menurut survei, YouTube ada video yang paling banyak diminati oleh netizen. Jadi paling mudah aksesnya, ya, jadi ketika video ini sudah jadi, di-share ke YouTube kan seperti itu. Itu menjadi lebih mudah untuk diakses oleh user atau pengguna. Misalkan mau siswa-siswi mau belajar lewat handphone, tinggal buka link YouTube video pembelajarannya. Nah, nanti seperti itu. Mungkin di sini saya akan memberikan gambaran prakteknya ya, sebentar. Saya share screen-nya. Nah, ini mungkin bisa disimak ya, via saya akan putar video pembelajaran sudah saya rekam. Bentar. Videonya pembelajaran sudah saya rekam. Ini contohnya. Kelihatan ya di layar nggih? Nggih, kelihatan, Pak. Ya, ini contohnya, bisa disimak. Baik, di sini kita akan mengulas tentang video pembelajaran yang berjudul membuat video pembelajaran interaktif dengan Camtasia Studio. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana membuat sebuah pembelajaran yang interaktif dan menarik untuk disajikan kepada penonton atau siswa-siswi atau mungkin Bapak Ibu yang mau belajar dari video pembelajaran. Jadi nanti dengan aplikasi Camtasia Studio ini kita bisa belajar bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menarik, interaktif, dan bisa optimal ketika kita nanti mengulas sebuah tema atau materi. Nah, ini kemudian kita akan juga membahas cara memulai Camtasia Studio ya. Jadi pertama-tama kita tentu harus menginstal aplikasi Camtasia Studio di masing-masing komputer atau laptopnya. Jadi Camtasia Studio ini merupakan sebuah software aplikasi yang bisa kita install di sebagainya tempat kita. Lalu kemudian nanti ini tinggal next, kemudian pilih direktori penyimpanan. Ya, jadi itu sedikit gambaran ya. Jadi pembuatan video pembelajarannya. Saya ada contoh lain sebentar. Langsung saya putarkan di YouTube mungkin. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, Mbak, sebelum saya menginjak ke nanti ada sedikit praktek demo pembuatan perekamannya ya. Pak Rizal mungkin
tadi saya menangkap sedikit ada salah satu peserta yang chat untuk kira-kira untuk panduan instalasi itu memungkinkan atau tidak untuk forum kali ini? Kalau instalasi ya, Oke. kalau yang pakai laptop bisa, misalkan kalau sudah terinstall di aplikasi Camtasia-nya bisa nanti sampai sembari praktek, monggo. Kalau ini sebentar. Jadi Camtasia sendiri sebenarnya disediakan secara free di situsnya Camtasia. Tak tunjukkan ya di layar. Ini. Jadi sebentar. Ini situs kelihatan di layar ya, Mas? Ya, kelihatan, Pak. Ya, jadi di sini ada website penyedia aplikasi Camtasia Studio. Jadi ada di ketik aja di Google Camtasia nanti muncul. Jadi ini aplikasinya. Dari situsnya tedsmith.com. Itu nama perusahaan yang memproduksi aplikasi Camtasia. Nah, di sini bisa kita download secara free ya. Walaupun nanti sifatnya masih ada batasan-batasan penggunaan kalau yang free. Nah, nanti saya bagikan yang khusus untuk pembelajaran demo di rumah. Nanti ada saya sediakan, saya taruh di Google Drive, nanti bisa di-download. Nah, kalau yang mau download sendiri bisa lewat ini situsnya tedsmith.com video editor. Saya share juga di ya, bentar. Ini alamatnya. Mungkin yang di grup Sinau Bareng juga di-share, Pak. Ya, sudah saya. Oh, yang satunya lagi mungkin Sinau Bareng. Nah, bingung ya. Lanjut kembali ya. Siap, monggo. Ini. Jadi bisa di-download langsung lewat websitenya Camtasia. Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk perekaman layar, nggak cuma Camtasia. Tadi sudah saya ulas ya. Misalkan alternatifnya apa? Misalkan mau download yang lain, ada Movavi, Bandicam, Free Screen Video Record. Fungsinya sama, jadi untuk merekam layar seperti tadi saya contohkan, ada videonya yang sudah saya rekam, ada penjelasannya, ada presentasinya, langsung terekod otomatis. Nah, coba sekarang saya demokan. Ini gimana saya lanjut demokan ya, Mas? Ya, halo? Langsung didemokan caranya saja, Pak. Oke, caranya. Jadi yang pertama kita buka presentasi kita. Nah, ini. Jadi misalkan kita sudah menyiapkan presentasi ini. Bentar. Ini saya buka PowerPoint kita ya, slide-nya ya. Nah, terus nanti ketika sudah terinstall Camtasia tadi ya, sudah saya jelaskan panduan penginstalannya. Nanti di sini ada menu add-in. Ya, jadi kan kalau kita buka
presentasi slide PowerPoint kan ada insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, add-in. Nah, di sini nanti akan muncul tambahan add-in ini, menu tambahan. Nah, di sini nanti kita pencet yang ini, kelihatan di layar. Jadi ada Camtasia Studio Record Audio. Nah, ini dinyalakan, dipencet sampai warnanya kuning. Terus yang ini Camtasia Studio Record Kamera. Kita pencet, otomatis kameranya on. Kalau hanya record audio dipencet, yang terekam nanti hanya slide-nya sama audio. Tapi kalau kita pencet yang record kamera, nanti yang muncul juga webcam atau kamera komputer kita. Nah, di sini. Nah, terus ini ada menu ketiga, ya, ini show kamera preview. Nah, ini nanti ini fungsinya untuk apa? Show kamera preview. Nah, ini untuk menampilkan webcam kamera kita, nanti ada fiturnya. Karena ini sedang terpakai kameranya, sedang pakai zoom, otomatis nggak muncul di sini. Nah, ini untuk mereviewkan kamera. Nah, nanti misalkan pas lagi nggak terpakai webcam atau kameranya, otomatis nanti muncul previewnya di sini. Ini menu yang ketiga, kamera preview. Jadi sebelum kita mulai record, ada penyetingan-penyetingan ini yang bisa kita terapkan. Nah, terus ini ada yang keempat, Camtasia Studio Add-in Option. Jadi untuk settingannya yang ini menu yang keempat. Nah, kita bisa atur di sini volumenya seberapa kencang di sini. Nah, segini aja setengah. Nah, ini sudah kencang banget ini. Terus kemudian record audionya centangnya dihidupkan, record kamera centangnya dihidupkan. Kameranya milih yang kamera apa? Misalkan ada beberapa kamera yang tersambung di komputernya, bisa dipilih di sini. Ini pengaturan-pengaturannya. Terus ada tombol-tombol hotkey. Hotkey ini fungsinya apa? Ketika kita merekam presentasi slide-nya kan layarnya otomatis fokus ke slide. Itu kita bisa pakai tombol-tombol cepat untuk record, pause, stop. Ini Ctrl, Shift, Alt, bisa kita setting. Terus kemudian misalkan nih, kalau sudah kita klik record. Nah, klik record, otomatis nanti layarnya akan jadi seperti ini. Ini belum mulai. Kalau kita pencet klik to begin recording, langsung otomatis nanti merekam layarnya. Tapi kalau kita belum pencet ini, otomatis belum mulai. Jadi ini dipencet tombol yang merah ini, klik to begin recording. Nah, jadi nanti otomatis jalan. Karena ini kamera sedang kepakai untuk video conference, jadi nggak bisa. Itu gambaran langkah-langkahnya. Kalau sudah otomatis nanti akan kalau finish otomatis nanti ada pilihannya edit dan save kan seperti itu. Kalau klik menu edit otomatis masuk ke dalam tampilan layar Camtasia Studio ini. Jadi layarnya akan berubah seperti ini nanti. Nah, ini jadi otomatis yang sudah kita tadi masuk ke aplikasi Camtasia Studio bisa kita edit. Misalkan ini layarnya, misalkan ini kan nanti otomatis yang terekam dua, ini slide-nya, terus ini yang kamera kita, webcam kita. Nah, kita bisa gedekan, misalkan kita mau taruh di pojok kanan ini, bisa biarkan biar rapi, kiri atas. Nah, kita masukkan sini. Nah, ini misalkan itu. Terus yang ini nanti dikasih nama misalkan. Ini kan nanti ada muncul, ada ini track-tracknya. Track ini maksudnya ini ada pembedanya. Di sini yang track 1 ini isinya audio. Track 2 ini isinya slide-nya, presentasinya. 3 isinya adalah webcam atau kamera kita yang nyala tadi. Nah, ini. Misalnya kita mau nambahin kata-kata bagaimana, Mas? Bisa lewat sini. Bentar. Ini ada berapa pilihan-pilihan, misalkan mau kita tambahkan kan ada mau ditambahkan panah penunjuk misalkan biar memperjelas sesuatu bisa.
Jadi bisa kita edit juga kayak sedang di apa namanya, sedang di editing video biasa atau aplikasi editing video biasanya. Nah, misalkan kita mau kasih panah, penunjuk-penunjuk, nah, seperti itu untuk memfokuskan sesuatu pada detik keberapa misalkan. Misalkan kita mau atur pada detik ke sini ya ini. Pada detik ke menit ke 1.03 saya ingin menunjukkan untuk next-nya misalkan. Saya mau arahkan ke next-nya ini. Nah, ini jadi gitu. Bisa dikasih tombol-tombol, terus bisa dikasih tulisan misalkan sebentar ya. Ini ada pilihan juga. Callout ini bentuk apa? Tambahan-tambahannya misalkan teks di sini. Saya mau kasih teks. Teksnya mau saya taruh. Nah, ini. Jadi pengaturannya adalah mengikuti track-track atau layar ini. Jadi seperti itu. Misalkan mau dihapus tracknya, bisa klik kanan remove track. Ini sebentar saya tulis, misalkan saya kasih nama saya. Di kamera kan nggak ada nama saya kan. Saya kasih nama. Ini. Kalau kurang besar, dibesarkan. Warna putih biar apa? Ketara. Kita kasih warna putih. Ini kita besarkan fontnya misalkan seperti ini. Jangan kasih warna merah wes biar kelihatan. Ya ini. Kita kasih 28. Pokoknya ini kita hapus ya enggak. Jadi seperti ini. Nah, nanti. Nah, jadi kita kasih nama kan nanti nggak ada namanya, penyajinya siapa. Bisa dikasih. Atau mungkin penjelas lain misalkan ini sedang proses apa, misalkan instalasi. Nah, copy lagi. Sama nanti di menu callout nanti menambahkan tanda-tanda atau penjelas lain, simbol-simbol dan sebagainya. Ini misalkan kita kasih tahap pertama misalkan. Tahap pertama, misalkan ini penjelas tahapan pertama. Misalkan nanti mau ditambahkan lain apa, misalkan tanda ini, tanda seru, tanda panah, bisa. Itu sedikit ulasannya. Nah, kalau sudah diedit bagaimana? Kalau sudah diedit nanti kita klik ini produce and share. Nah, ini nanti ada pilihannya. Nah, ini yang penting. Jadi jangan langsung asal next saja. Jadi ini ada pilihannya. Mau diproduksi atau di publish untuk apa dulu ini? Misalkan untuk YouTube. Nah, ini untuk YouTube ada resolusinya. Jadi 1280 kali 720. Ini resolusi Full HD. HD. Terus kemudian ini yang resolusi untuk 720 MP4.
Nah ini HD ini sudah bagus ini yang 720. Nah, terus ini kalau ini 1080 ini Full HD. Nah ini untuk konsumsi apa dulu disesuaikan. Kalau yang mau untuk HD ya ini 720. Tergantung spek komputernya. Kalau komputernya bagus diproduksi dalam ukuran MP4 yang resolusi 1080 nggak apa-apa. Ini, misalkan ini. Kalau sudah di next, oke. Terus mau disimpan di mana? Ini kita kasih nama 2, kemudian 2 Rizal. Nah ini misalkan di folder mana, ditaruh folder mana, misal. Sudah finish. Nah, terus ini proses rendering. Ini proses rendering video ini adalah proses untuk menjadikan video yang sudah kita edit atau sudah kita rekam tadi untuk menjadi sebuah video jadi. Kembali menunggu proses rendering, barangkali di sini ada yang ingin bertanya atau mau tanya-tanya silakan. Ini proses rendering. Ini merender video jadinya. Baik, untuk Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bisa lewat fitur raise hand pada aplikasi Zoom atau juga bisa langsung dituliskan di fitur chatnya. Monggo, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah ini kebesaran ya. Jadi 1080 agak lama. Coba misalkan kalau dirasa kok agak lama memakan proses, kita cancel bisa. Kita produce yang untuk ukuran lain yang kita turunkan. 720 saja. Ini sudah bagus juga 720. Right, next. Tadi kelamaan yang 1080. Nah, ini kita proses rendering ya, menjadikan sebuah video jadi. Nanti kita lihat hasilnya sama-sama. Rizal mungkin bisa dijelaskan tentang aplikasi Camtasia ini, yang berbayar itu bagaimana atau yang free itu seperti apa? Monggo, silakan. Ya, ini saya lihat di di chat ya, ada berapa pertanyaan. Langsung saya jawab ya, interaksi. Yang pertama dari Dirahmat Suhandoko ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ada berapa besar misalkan file Camtasia itu ya. File Camtasia sendiri sebenarnya kalau masternya belum diinstal itu setup exe-nya paling cuma berapa ratus MB. Nah, nanti kalau sudah diinstal mungkin 1 giga, 2 giga. Kecil kok sebenarnya filenya. Tapi tergantung juga versinya. Saat ini yang terbaru ada versi 2019, Camtasia Studio 2019. Ini yang saya pakai yang Camtasia Studio 2008 versi 8.0. Jadi itu di bawahnya yang 2019. Nah, terus ada lagi di bawahnya yang versi 6.0. Sama saja sebenarnya pada dasarnya, cuma ada beberapa penyempurnaan fitur-fitur editingnya. Seperti itu. Jadi beda tipe lebih tinggi, installannya lebih besar, biasanya seperti itu. Terus ada lagi dari Pak Aslan Fahrun Uman. Aplikasinya berbayar maupun mboten ya. Jadi di Camtasia sendiri disediakan versi yang free trial, itu bisa digunakan. Nah, terus kemudian ini dari ini dari Cahyo Tridiawan, Bapak Cahyo Tridiawan.
Assalamualaikum cintanya, kalau langsung record layar bukan record PowerPoint langsung lewat Camtasia bagaimana Pak? Bisa langsung. Itu nanti langsung diaktifkan yang di ini sedang proses render ya Mas Yan. Jadi langsung bisa pencet tombol record. Di situ nanti kan ada pilihannya record screen langsung atau record PowerPoint. Pilih yang record screen. Otomatis nanti langsung record screen-nya. Nah, jadi nggak usah ada PowerPoint-nya, nggak usah ada orang ngomongnya, itu langsung record screen. Pencet menu record screen. Ini ada pertanyaan bagus dari Muzarotul Asfa Maryam. Tanya Kak, untuk resolusi hasil video yang cocok dimasukkan ke HP Android untuk dikirim VA berapa ya Kak? Nah ini, kalau untuk ukuran VA pakai yang tadi yang bisa yang resolusi 720 atau 1080 itu MP4 dan usahakan formatnya MP4 bukan format yang lain MP4 itu. Terus ini besar juga ya, versi terbaru berapa? Versi 2019 tadi. Nah, oke, nah ini langsung kita simak video jadinya. Baik, di sini kita akan mengulas tentang video pembelajaran yang berjudul membuat video pembelajaran interaktif dengan Camtasia Studio. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana membuat sebuah pembelajaran yang interaktif dan nanti mengulas cara memulai Camtasia Studio ya. Jadi pertama-tama kita tentu harus menginstal aplikasi Camtasia Studio di masing-masing komputer atau laptopnya. Jadi Camtasia Studio ini merupakan sebuah software aplikasi yang bisa kita install di komputer. Kemudian ada beberapa varian tipe versi ya, mulai ada yang versi yang bisa dipakai yakni 6.0, kemudian 8.0 dan sebagainya. Cara menginstalnya pun sama seperti biasanya. Jadi kita siapkan dulu master instalasi Camtasia Studio, kemudian kita install. Ya itu bentar. Yaitu sedikit gambaran tadi ya. Jadi ini cara menggunakan aplikasi Camtasia Studio. Nah, hasil jadinya tadi sudah di layar bisa kita saksikan ya. Ya. Itu hasil jadinya video pembelajarannya. Jadi langsung bisa kita nikmati hasilnya. Nah, kalau mau dikirim WA gimana? Ya langsung saja itu tadi hasil dari video jadinya kan nanti seperti ini. Bentar. Saya tunjukkan lagi. Jadi nanti hasil videonya seperti apa? Hasil videonya seperti ini. Nah, jadi nanti formatnya MP4 ini. Ini bisa di share ke HP. Pokoknya kan kalau formatnya MP4 itu bisa di share ke HP. Tergantung mau di share kemana. Kalau mau diupload di YouTube malah bagus. Nanti otomatis bisa tinggal share linknya kan, link video pembelajarannya seperti itu. Ini tadi ya. Nah ini. Jadi nanti bisa di-share kemana, share hasil videonya ke YouTube, bisa ke output lain bisa. Jadi tinggal bagaimana kita pengen share seperti itu. Mungkin sampai sini. Barangkali ada interaksi lain. Monggo. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang selain dari chat mungkin silakan. Monggo dari Bapak Ibu guru mungkin ada yang ingin ditanyakan.
Untuk Kak Rizal mungkin nanti untuk tutorial cara installnya mungkin bisa dibagikan juga. Oh ya, nanti saya akan share materinya. Ya, Yang tanya, ada contoh hasil video yang pakai Camtasia enggak, Pak? Banyak. Jadi silakan dicari record screen Camtasia atau record Camtasia di YouTube, banyak sekali contoh-contoh lainnya. Itu bisa digunakan untuk referensi membuat video pembelajaran juga nanti otomatis. Jadi seperti itu. Kalau diinstal di notebook bisa. Jadi nanti kalau notebook pakai versi yang 6.0 atau versi yang di bawahnya yang 8.0 atau 6.0 bisa. Jadi untuk spek yang rendah, spek komputer yang agak rendah, jangan diinstal yang versi terbaru, install aja yang versi 8.0 atau 6.0. Nanti akan coba saya bagikan di Google Drive link-nya. Ini sementara kita bahas demonya. mungkin juga bisa dijelaskan Kak untuk pemakaian Camtasia ini minimal speknya berapa dan yang bisa digunakan untuk spek sekian itu untuk versi berapa, mungkin bisa dijelaskan juga. Oke. Bentar ya. Nah ini. Coba dikasih Camtasia Studio. Kalau yang saya pakai ini versi 8.0. Ini penjelasannya. Kelihatan di layar ya. Jadi spesifikasi Studio 8 yang versi 8 yang saya pakai ini minimal prosesornya kalau bisa quad core atau paling enggak RAM-nya yang 2 GB atau 4 GB itu seperti itu. Jadi besar RAM juga pengaruh. Kalau versi yang di bawahnya gimana? Versi di bawahnya lebih kecil. Versi 6.0. Yang 6.0 minimal spek USP. Kalau saya rasa sih kalau komputernya minimal paling enggak RAM-nya 2 GB atau maksimal recommended-nya yang versi 2 GB RAM-nya itu sudah mumpuni lah insya Allah. Seperti itu. Memang kalau multimedia itu spek komputer memang agak menjadi pertimbangan ya, beda dengan kalau kita membuat konten video pembelajaran biasa. Tapi nanti ini saya ada alternatif tips nanti. Saya bagikan materi katakanlah seperti itu, bonus materi tentang jadi bonus materinya tentang merekam presentasi online sebagai pembelajaran. Jadi nanti ini bonus materi dari saya. Sebelum nanti menginjak ini barangkali kalau ada yang tanya-tanya bisa melalui chat atau interaksi monggo silakan barangkali. Ini bonus materi. Ini kalau yang merekam presentasi online ini nggak harus speknya tinggi. Nah, ini pakai notebook saya sudah bisa. Bagaimana caranya? Lah nanti kita akan simak bareng-bareng. Mungkin Mas. Ya, Bapak Ibu mungkin peserta webinar kali ini mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan.
Belum ada reaksi. Ya, kalau belum ada, saya lanjut ya. Ini Siap, monggo. ya, kebetulan saya berbaik hati pada hari ini, alhamdulillah. Saya kasih bonus materi. Sebenarnya ini di luar materi yang kemarin sudah ditentukan oleh panitia, saya tambahi bonus materi. Kenapa aku bonus materi ini juga tak kalah menarik? Karena nanti fungsinya untuk bagaimana kalau komputernya speknya rendah atau mungkin pas tidak punya aplikasi Camtasia, tapi pengen membuat sebuah presentasi yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah ini, baik ya. Nanti bagaimana membuat video pembelajaran merekam presentasi online? Kita harus memakai aplikasi video conference, ya. Seperti yang kita lakukan ini ya. Jadi nanti kita akan rekam kan, kita akan rekam kan setiap beberapa aplikasi video conference itu memiliki fitur perekaman layar, merekam layarnya dalam bentuk video. Video itu nanti bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran juga. Itu paling simpel, pakai aplikasi video conference untuk merekam presentasi online. Nah, syaratnya apa? Aplikasi video conference harus mendukung pertama berbagi layar, berbagi screen, dan yang kedua ada fitur perekaman atau record. Jadi harus mendukung dua hal itu, berbagi screen dan perekaman, record. Karena recordnya, hasil videonya itu yang nanti akan kita jadikan sebagai video pembelajaran. Nah, bisa pakai apa aplikasinya? Pakai Zoom, ya, atau Google Meet, atau Skype. Kalau Zoom itu terbatas, walaupun beberapa aplikasi memiliki batasan. Kalau Zoom yang free, itu terbatas 40 menit seperti itu. Terus kemudian Skype itu juga free, gratis, bisa juga untuk perekaman berbagi layar, screen-nya ketika presentasi, atau juga ada fitur perekaman atau record. Ini nanti bisa juga ini menerapkan langkah-langkah ini. Jadi pertama, presentasi online Zoom jadi video. Nah, pertama share screen PowerPoint-nya. Jadi seperti ini kan nanti share screen ya, kita share screen, kemudian direkam. Kadang ada beberapa pemakai Zoom itu nggak tahu kalau ada fitur rekodnya. Share screen ada record. Rekodnya nanti bisa dijadikan sebagai video pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini rekaman videonya. Jadi setelah atau dibuka rekaman videonya, setelah kita record selesai finish, otomatis nanti akan tersimpan. Kalau di Zoom itu ada dua cara perekaman atau recording. Recording videonya bisa offline dan online. Nah, kalau online itu langsung masuk ke akun Zoom kita masing-masing. Tapi itu untuk Zoom yang berbayar. Jangan Zoom yang free bisa langsung direkod ke komputernya masing-masing. Nah, tinggal dipilih. Nanti ada pengaturannya kalau di aplikasi di Zoom ini. Nah, tinggal dibuka, di setting, terus pilih menu recording. Di sini mau disimpan kemana, store my recording at, nah ini dipilih. Nah nanti akhirnya jadi seperti ini. Ini saya biasanya kalau sama teman-teman relawan TIK itu seringkali ketika video conference kelas online itu saya rekam. Jadi presentasinya muncul, terus penjelasannya juga muncul kan seperti ini. Bisa ditaruh di YouTube di mana. Jadi selesai video conference atau webinar atau kelas online, kita sudah dapat materi pembelajaran, video pembelajaran. Nah, misalkan nanti ada yang nggak ikut video conference, juga melihat rekamannya juga sebagai rekaman video pembelajaran seperti itu. Nah, itu mungkin ulasan pada materi pada pagi hari ini ya. Nah, dari saya sendiri terima kasih. Barangkali nanti mau interaksi lagi, monggo. Kan tanya-tanya. Kak Rizal. Oke. Ini ada pertanyaan juga di kolom komentar. Untuk aplikasi Camtasia ini apakah juga bisa digunakan untuk handphone atau smartphone? Oh, ini ya. Kalau di aplikasi Camtasia ini khusus untuk laptop atau komputer gitu. Kalau untuk handphone, kalau record screen-nya ada, nih saya tadi memberikan beberapa alternatif lainnya.
Bentar. Pada ini ada beberapa yang untuk handphone. Kalau di handphone itu ada sini record in handphone ya. Ada AZ recorder itu juga sering dipakai. AZ screen record ini nama aplikasinya. Itu kalau yang untuk di handphone. Misalkan mau merekam tutorial atau bikin video pembelajaran untuk di handphone bisa digunakan hasil screen record ini. Terus ada lagi apa ya? Yang paling banyak digunakan orang biasanya itu yang AZ screen record itu. AZ screen record ini. Itu bisa digunakan. Banyak aplikasi-aplikasi record screen. DU recorder ini juga sama. Banyak alternatifnya kalau untuk smartphone ya seperti itu. Nah, kalau yang untuk laptop untuk biar maksimal pakai Camtasia Studio itu yang paling untuk saat ini banyak digunakan orang. Seperti itu. Ya mungkin itu Mas Zaki, Pak Zaki. Siap. Untuk yang lain Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, mungkin kita sharing absensi ya sampai lupa. Mungkin sekalian dijelaskan juga Kak Rizal untuk yang tadi seperti membuat link absensi tadi. Oh ya, nah, ini materi tambahannya ini sebenarnya nggak ada. Nggak ada di skripnya. Skripnya. Double ini sarapannya nanti saya berarti. Nah ini absen sinau apa? Ini kan ini tadi permintaan panitia kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat formulir online. Nah ini sebenarnya konsep formulir online itu hampir sama seperti kita membuat misalnya kalau Bapak Ibu guru kan ada membuat quiz online ya pakai Google Form. Nah, ini ya, itu saya sorot kelihatan ya di layar ya. Halo? Ya kelihatan Pak. Ya jadi kelihatan. Ya ada formulir pakai Google Form. Alamatnya apa? docs.google.com/forms. Ini alamatnya ya. Bisa diakses. Nanti tinggal login pakai Gmail. Nah, di sini nanti kita bisa membuat absensi online. Misalkan absensi online seperti apa? Seperti kita membuat absensi lainnya. Misalkan saya buka salah satu ya misalkan. Ini apa formulir online. Nah ini. Jadi sama seperti membuat biasa. Jadi nanti tinggal misalkan saya buat baru akan daftaran. Jadi jangan lupa judulnya. Pertama itu judulnya diisi. Biasanya banyak yang lupa. Formulir misalkan absen online. Kelas online pembelajaran matematika misalkan. Nah, ini otomatis muncul judulnya di sini. Ya, seperti biasa nama. Ini pilih jawaban singkatnya. Terus alamat. Nomor HP. Ini penting ya.
asal instansinya. Jadi jangan lupa untuk dicentang wajib diisinya. Kalau nggak centang nanti orang bisa melewati isiannya. Karena ini kan kita mengumpulkan rekap database pesertanya. Seperti itu. Terus kemudian di sini bisa kita kasih deskripsinya. Acaranya itu hari dan tanggal berapa, misalkan hari tanggal ini hari apa ini ya? Sekarang hari Selasa. Selasa 21 Juli 2020 misalkan. Ini acaranya apa? Nama acara kelas online matematika misalkan. Kelas online matematika. Terus pembicara siapa misalkan ini tulis ini. Jadi ini keterangan ini bisa diisi tentang keterangan kegiatan acaranya. Nah, terus nanti kalau biasanya kalau kita membuat absen online jangan lupa untuk emailnya juga dicantumkan karena email itu penting misalnya untuk memberi sertifikat, terus kemudian untuk mengumpulkan kontak person. Misalkan kalau nomornya tidak aktif misalkan keliru, kita masih punya email. Nah, ini jadi alternatifnya. Dan jangan lupa ini fitur ini diaktifkan pengumpulan email ini. Ini. Jadi di sini kalau kita mengisi formulir ini tambahkan pertanyaan ya email. Nah, di sini ada saran aktifkan setelan pengumpulan email. Kalau bisa ini diaktifkan. Soalnya apa? Jadi kalau nggak diaktifkan dia yang mengisi absen online-nya itu dia tanpa login. Jadi tanpa login Gmail. Tapi kalau diaktifkan dia harus login email Gmail. Kalau saran saya sih mending diaktifkan kalau itu untuk keperluan untuk formulir online atau absensi online. Karena apa? Supaya menghindari kesalahan penulisan email atau mungkin menghindari emailnya itu tidak valid. Jadi diaktifkan pengumpulan email. Terus nanti terekap. Nah, kalau mau lihat rekapannya di mana? Di respon, terus ini membuat spreadsheet, kita klik. Spreadsheet baru seperti itu, diklik. Jangan lupa juga ini yang sering dilupakan ya. Nah, jadi ada di menu setelan. Setelan itu yang paling atas ini setelan. Nah, terus pilih ini, kumpulkan alamat email dicentang ya. Terus perlu masuk batasi ke satu tanggapan, misalkan orang hanya bisa mengisi formulir 1 kali atau berapa kali itu cantiknya di sini. Kalau dibatasi 1 kali dia hanya bisa 1 kali saja. Terus kemudian ini ketika dia mengumpulkan alamat email ada nih fitur tanda terima respon. Kalau kita klik terus kita pilih yang selalu, otomatis setiap kali orang itu absen atau mengirimkan formulir online otomatis mendapatkan rekapan pengisian dia itu sebagai bentuk konfirmasi juga kan, langsung masuk ke emailnya masing-masing. Terus kita masuk ke fitur presentasi, ya ini pesan konfirmasi. Ini kita memberikan pesan konfirmasi. Misalkan terima kasih sudah mendaftar mengisi, misalkan mengisi absen online. Terus jangan lupa disimpan. Karena terima kasih ini juga bentuk konfirmasi kalau orang itu sudah mendaftar kan, seperti itu. Nanti muncul notifikasinya ketika dia sudah mengirimkan data. Simpan. Lihatnya di sini tadi dilihat respon di spreadsheet. Otomatis nanti terekap semua. Di sini nama, email, alamat. Nah, ini. Seperti itu. Itu mungkin sedikit ulasan tentang membuat absensi atau formulir online. Nah,
Ya, saya kembalikan ke moderator. Ini ada pertanyaan, kelebihan Camtasia dibanding dengan PowerPoint itu apa saja, Kak? Ya, oh ya, ini terima kasih dari Bu Lina ya. Kelebihan dibanding PowerPoint itu apa saja? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara kelebihannya itu atau perbandingan antara Camtasia dengan PowerPoint itu berbeda fungsi. Jadi Camtasia itu sendiri kan untuk record screen atau record layar. Sedangkan untuk PowerPoint adalah berfungsi untuk menyajikan sebuah presentasi atau slide. Jadi dua hal yang berbeda. Justru di sini tadi itu ketika kita berbicara membuat sebuah video pembelajaran, kita memanfaatkan fitur dari masing-masing dua aplikasi yang berbeda ini. Camtasia sebagai perekaman layar, sedangkan PowerPoint sebagai penyajian materinya. Jadi bisa merekam suara atau penjelasan dari penyaji, orangnya, terus kemudian bisa menyampaikan isi dari materi slide-nya, seperti itu. Jadi penggabungan dua video pembelajaran. Seperti itu. Ya, seperti itu ya Mbak Tina. Terima kasih, Kak. Ya. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan lagi. Ini dari Mbak Siti Nurrohmah, mungkin yang ditanyakan yang absen tadi, membuat absen tadi. Ya. Cara ini apa sama dengan membuat soal online ya? Ya, terima kasih dari Bu Siti Nurrohmah. Gitu. Terima kasih pertanyaan. Jadi, apakah sama dengan cara membuat soal online, membuat absensi online sama? Jadi, pada sama karena kita sama-sama pakai platform Google Form. Itu sebuah platform yang paling simpel untuk pengisian formulir, bisa digunakan untuk macam-macam. Jadi Google Form itu bisa digunakan untuk macam-macam. Buat soal online, tugas online, terus kemudian bisa digunakan juga untuk membuat formulir online. Bahkan perusahaan-perusahaan membuat survei online itu bisa pakai Google Form juga. Di situ nanti kelihatan diagramnya. Kalau kita pakai pilihan ganda. Jadi kita sajikan dalam bentuk pilihan ganda, misalkan kita mau survei tentang berapa jumlah penduduk yang sebuah desa yang laki-laki atau perempuan. Di situ tinggal pilihannya, otomatis muncul diagram survei. Jadi digunakan untuk macam-macam Google Form itu. Bisa digunakan untuk membuat kuis online, bisa digunakan untuk membuat soal online, formulir online, absen online, macam-macam. Powerful sekali banyak. Bahkan membuat pengiriman sertifikat online juga bisa pakai Google Form. Nah, nanti ulasannya apa? Nanti mungkin di next kelas-kelas online yang lainnya. Jadi nanti panjang nanti enggak. Saya soalnya nanti siang ini ada pendampingan BIMTEK lagi di Bakorwil. Nah, ini ngisi acara BIMTEK juga. Nah, nanti jadi mungkin next pertemuan bisa kita agendakan, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa diagendakan lagi untuk pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran materi-materi pembelajaran yang lainnya. Yaitu. Ya, terima kasih Kak Rizal. Untuk yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan? Belum ada. Kalau mungkin yang ingin bertanya sambil menunggu mungkin ada pertanyaan. Nah ini ada dari salah satu di chat, yaitu apakah aplikasi Camtasia punya durasi waktu maksimum dalam satu presentasi? Oh itu, durasi maksimum tidak ada. Jadi bebas mau ngerekod berapa jam. Cuma semakin lama kan semakin berat biasanya di komputer itu. Nah, jadi usahakan
Jadi gini, ini sedikit ada tips ya. Ini bentar. Tadi yang masuk ke ini kaitannya sama ini ya. Ada kelihatan di layar ya. Tips cara mempresentasi efektif. Jadi usahakan satu, minimalkan jumlah set. Jadi durasinya jangan panjang-panjang. Kalau kita membuat sebuah video tutorial itu ya sebenarnya tergantung dari video tutorial pembelajarannya, seberapa padat materinya. Kalau bisa jangan panjang-panjang karena nanti orang nonton video itu mungkin setengah jam, 1 jam itu sudah lelah banget menonton video layar itu. Jadi usahakan dipadatkan materinya, jumlah slide-nya diminimalkan, terus pilih font yang mudah dibaca, ya, fontnya jangan yang aneh-aneh ya. Seperti ini saya pakai yang Arial biasa, yang mudah dibaca saja. Terus kemudian 3, pilih yang ukuran font yang dapat dibaca audiens, ya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Terus menggunakan teks yang sederhana, poin-poinnya kalimatnya singkat, gunakan grafik kalau ada presentasi data, jadi data itu juga untuk pembelajaran misalkan presentasikan itu sangat kalau ada datanya. Terus gitu. Kemudian buat label, bagan, dan grafik. Terus kemudian buat latar belakang slide. Jadi nge-soft warnanya jangan yang aneh-aneh ya, yang putih, polos atau mungkin warna yang halus-halus. Menggunakan kontras tinggi pada warna layar belakang, latar belakang. Jangan sampai warna hitam latar belakangnya coklat gelap misalnya. Jangan seperti itu. Jadi kalau usahakan yang berbeda. Kalau fontnya cerah, belakangnya, background-nya, slide-nya, presentasinya yang hitam atau yang gelap. Nah, di situ yang kontras dengan warna latar belakang dengan teks. Periksa dan tata bahasanya usahakan yang bagus, yang mudah dibaca dengan audiens. Jadi itu mungkin sedikit tips itu terkait durasi atau presentasi pembelajaran yang akan kita buat nanti. Thank you. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rizal. Ya. Mungkin yang lain ada yang perlu ditanyakan lagi. Ini tentang file absen tadi, Kak. Di kolom komentar ada pertanyaan, untuk formulir absen apakah ada pengaturan supaya hanya bisa diisi dalam jangka waktu tertentu saja atau dibatasi? Oh, ada pengaturannya untuk form limiter namanya. Ya, silakan di googling form limiter Google Form. Ya, itu sebuah add-on. Jadi add-on itu tambahan aplikasi di dalamnya Google Form. Coba sebentar ya, saya googlingkan sedikit. Add-on, saya tampilkan layar di sini. Add-on Google Form. Bapak Ibu peserta mungkin sambil menunggu dan mendengarkan penjelasan dari Kak Rizal, mungkin sambil diisi juga link absensinya. Link absensi ini diisi. Oke, Pak Rizal, silakan. Ini. Jadi ada add-on tambahan ya. Ini sedikit tambahan mungkin bermanfaat. Add-on tambahan di Google Form. Google Form itu banyak bisa digunakan untuk banyak hal. Jadi nggak cuma sekedar membuat kuis online, nggak sekedar cuma membuat formulir online, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Misalkan membuat sebuah survei pembelajaran. Nah, ada add-onnya namanya survei Monkey. Ya, nanti langsung ada fitur-fitur untuk membuat survei. Terus ada form publisher. Form publisher itu apa? Ketika seseorang mengisi form, otomatis nanti rekapan PDF-nya, rekapannya itu langsung masuk ke email kita. Ada seperti itu. Form publisher. Terus ada email notification, langsung muncul email notifikasinya. Terus ada fitur add-on booking calendar. Terus ini ada form limit yang tadi ditanyakan. Jadi misalkan ngatur hanya bisa diisi pada jam tertentu atau bisa diisi untuk tanggal tertentu. Ada namanya add-on Google Form limiter. Silakan dicari nanti untuk jelas nanti bisa japri monggo. Jadi itu untuk pengaturan absensi atau formulir pada jangka waktu tertentu.
terus Terima kasih. RTVM untuk membuat sertifikat online, macam-macam. Nanti kalau dikupas ini bisa sampai sore nanti. Ini bahas tentang absen Google Form saja. Ya itu. Terima kasih Kak Rizal. Mungkin yang lain ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan. Masih ada banyak waktu. Sambil saya ingatkan lagi, sambil menunggu pertanyaan, untuk teman-teman yang ada di live belajar Sinau bareng ini, silakan mengisi link daftar hadirnya untuk sebagai data sertifikat yang nanti akan kita bagikan di hari keempat Sinau bareng virtual bersama Ademas Indonesia, Yayasan Manah, SMP Negeri 2 Purwosari, RTIK, SDN Dolo Gede, dan juga SDN 2 Maling Mati. Untuk link absennya bisa juga dilihat di kolom chat ya, di aplikasi Zoom-nya. Oh, ini ada pertanyaan, tadi kelihatannya yang dipakai versi trial. Waktunya berapa lama untuk versi ini bisa digunakan terus, dan yang berbayar harganya berapa? Silahkan, mungkin Kak Rizal bisa menjawabnya. Ya, ini. Kalau yang versi trial 30 hari. Ya, jadi itu jangka durasi versi trialnya. Untuk harganya silakan bisa dicek di situs website-nya langsung ya. Nah, biasanya juga ada beberapa toko-toko aplikasi yang menyediakan versi berbayarnya yang langsung dalam bentuk bisa kita order lewat toko online. Ada banyak di Shopee, di Bukalapak, misalkan Camtasia Studio Pro gitu aja muncul nanti. Nah, itu hanya yang jual macam-macam dengan berbagai varian harga. Kalau yang versi trial saja sebenarnya sudah bisa digunakan itu sampai 30 hari kalau salah. Yang versi trialnya. Kalau yang gratisan bisa pakai tadi ada beberapa alternatifnya, free screen recorder, terus Bandicam tadi banyak macam-macamnya banyak. Nah, kalau yang sebenarnya tadi ya saya lebih menekankan pada teknik pembuatannya. Kalau untuk aplikasinya bisa pakai enggaknya Camtasia, banyak aplikasi-aplikasi screen recording yang lainnya. Nah, itu. Baik, terima kasih Kak Rizal. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang perlu ditanyakan lagi? Untuk Sinau bareng yang kita adakan ini akan dilaksanakan selama 4 kali dalam 1 minggu, yang dimulai pada hari Sabtu kemarin, yaitu membuat video menggunakan video Skype, dan saat ini kita membuat aplikasi menggunakan aplikasi Camtasia, dan pada Kamis depan pada tanggal 23 Juli itu nanti kita akan belajar live streaming di YouTube menggunakan StreamYard, dan juga nanti ada di hari Sabtu tanggal 25 kita akan belajar pengelolaan pembelajaran kelas di grup WhatsApp. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung diharapkan nanti akan juga mengikuti semua pembelajaran yang kita adakan. Karena nanti sertifikatnya akan kita bagikan di hari keempat, yaitu pada hari Sabtu depan. Sambil mengingatkan lagi, mungkin teman-teman silakan diisi link absennya. Dan juga mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan. Silakan dari yang lain, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi.
Dari Ibu Muktamaroh, mungkin silahkan kalau ingin bertanya. Silahkan di-unmute dulu. Silakan di-unmute dulu Bu Muktamaroh, silakan. Di-unmute dulu mikrofonnya dan kemudian silakan bertanya. Ya, silakan Bu Muktamaroh, sudah bisa didengar suaranya. Enggak, Pak. Dalam pengaplikasian yang kemarin saya mengalami kesulitan, Pak. Kemarin. Gimana? Untuk yang saat ini Bu, mungkin ada ya. yang materi tadi. Gitu Materi ya. tadi ada yang ditanyakan? Kalau saat ini belum. Oke. Maaf kalau. Terima kasih. Ya. Iya. Oke, kemudian dari Mbak Rumiati. Dari Mbak Rumiati mungkin silahkan di-unmute dulu untuk bertanya, silahkan. Selain Mbak Rumiati, dari Triwiyati, Mbak Triwiyati mungkin bisa disampaikan pertanyaannya, silahkan. Ayo, bicara nih. Yang dua, soalnya. Halo Mbak Triwiyati, mungkin bisa mendengar suara saya? Halo, mungkin ada yang mau ditanyakan? Dari Pak Eko Dwi Cahyono. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan di-unmute dulu speakernya. Pak Eko Cahyono. Pak Eko Dwi Cahyono mungkin silakan. Unmute ya. Unmute.
jenengan apa seleh anwar kan tetap tanah ya Mas ya? Apa dia? Ya iya. Ya monggo bisa di-unmute kalau yang mau bertanya. Silakan bisa di-unmute. Resen nanti ya. Oh, nanti misalkan mau japri silakan juga. Saya nggak ninggalkan kontak website kontak nomor handphone, tapi ada di grup saya nomornya ya Kak Rizal itu, atau juga langsung mengunjungi website saya kakrizal.com. Di situ juga ada kontak person saya, Facebook saya, Instagram saya, bisa di DM. Silakan juga kalau mau japri tanya-tanya lebih lanjut atau mau belajar lebih lanjut sharing-sharing bareng silakan. Kuwi saya tanya wi enek gambare tangan kopi itu pun Silakan Bu Rumiati mungkin sudah di unmute. Silakan Bu Rumiati mungkin pertanyaannya. Ibu Rumiati mungkin silakan langsung disampaikan pertanyaannya. Silakan. Atau yang lain mungkin yang ingin bertanya. Di urung ngerana kulane. Ya. Itu belum. Mungkin nanti aja bisa lewat chat, monggo silakan. Karena kebetulan ini terbatas juga waktu saya. Nanti ini siang ini mau ada ngisi workshop lagi di mendampingi BIMTEK lagi di Bakwarwil. Nah, mungkin itu aja ya Mas ya. Nanti bisa lewat chat atau mungkin langsung japri, silakan, nomor ada di grup. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, nah silakan terkait materi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah forum yang berkah buat kita semua, bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan. Mudah-mudahan nanti kita tetap semangat belajar dalam segala kondisi dan bisa meraih kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih luas lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rizal atas semua ilmunya yang diberikan kepada kami. Jam berapa ini? Untuk teman-teman peserta mungkin yang belum absen silahkan diisi link absensinya. Silakan diisi link absensinya untuk yang belum diisi. Link absensi akan kita buka sampai kurang lebih jam 12.30. Nah, untuk link absensi ini nanti sebagai acuan kita untuk pembuatan e-sertifikat. Nah, untuk e-sertifikatnya akan kita berikan pada hari keempat pembelajaran, yaitu pada hari Sabtu depan.
Benar. Iya. Yo, konten video bukan developer. Yo, dari saya mungkin seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata mewakili semua panitia yang bertugas hari ini. Dari saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sumari wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.